Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore. Jumpa lagi dengan saya Yudi Prabowo. Hari ini kita akan membahas mengenai SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai definisi-definisi karakteristik dan jenis-jenis SIM. Baik, kita lihat di sini ada dua gambar yang saya tunjukkan. Coba kalian perhatikan di sini. Kira-kira menurut kalian gambar apa yang uh, bisa kalian lihat? Artinya keanehan apa di sini? Betul ya. Jadi di sini di dalam sepertinya ini dalam ruang dapur gitu kan, atau sebaliknya ini mungkin ruang kamar mandi. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini ada kloset ya, ada kloset, ada kitchen set. Namun di sini juga ada mesin cuci ini ya. Ini sebetulnya apa sih? Kurang jelas ya. Artinya dari sisi fungsional, dari sisi estetika kurang pas sekali ya. Yang gambar kedua juga berikutnya sama aja gitu kan. Jadi ini ada rak tapi penyimpanannya dia mepet dengan apa ini? Dengan tembok atau pembatas sehingga laci tersebut tidak bisa dibuka ya. Artinya kalau digambarkan di sini kan fungsinya tidak berjalan, tidak fungsional, tidak bisa difungsionalkan gitu. Demikian pula gambar yang ini ya. Ada mesin ini kompor kompor gas, kemudian ada almari. Namun orang untuk akses ke sini kan nggak bisa untuk memasukkan barang ke almari sini karena tertutup dengan barang di sini dan di sini. Intinya semuanya ini adalah eh, tidak sesuaian. Nah, tugas kalian adalah di sini bahwa merancang sistem informasi itu juga memperhatikan banyak hal gitu kan. Aspek-aspek fungsional, estetika juga ada. Nah, sama dengan kalau kalian saya minta untuk merancang busana gitu kan. Mungkin dari sisi desain, dari sisi rancangannya bisa jadi futuristik atau bombastis gitu ya. Namun belum tentu fungsionalitasnya bisa berjalan kan gitu kan. Beda dengan benar-benar seorang perancang busana gitu kan. Pasti dia akan memasukkan beberapa unsur. Memang nanti ada unsur estetika, keindahan, namun juga pasti akan masukkan unsur fungsionalitas. Artinya pemakaian kaos itu enak dipakai, nyaman kan gitu kan. Nah, itulah namanya kompetensi seorang perancang. Artinya basic-basic dari perancangan ini kalian harus harus mulai paham. Anda tak minta untuk merancang mobil dibandingkan dengan perancang mobil sesungguhnya pasti beda. Dan perancang mobil yang merancang itu pasti benar-benar bisa dibuatkan. Artinya kaidah-kaidah dasar perancangan itu dia tahu. Jadi ada unsur aerodinamisnya. Mungkin kalian nggak ngukur aerodinamisnya ya, jadi begitu dibuatkan itu mungkin tidak seimbang, mungkin banyak banyak kendala dan sebagainya. Namun seorang perancang benar itu dia harus tahu basic-basicnya atau standar-standar dalam perancangan. Untuk itulah kita belajar di sini dari mulai definisi sistem informasi manajemen. Dimulai dari beberapa definisi di sini yaitu sistem, kemudian informasi, kemudian manajemen sendiri ya. Apa itu sistem? Seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, prosedur, konsep yang dihimpun untuk maksud dan tujuan bersama. Informasi, data yang telah diolah menjadi penting yang lebih berguna untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Manajemen, kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bersama-sama untuk menentukan atau mengintegrasikan mencapai tujuan organisasi. Nah, dari tiga definisi ini digabung menjadi sebuah sistem informasi manajemen, yaitu SIM. Nah, jadi SIM adalah ada sistem, ada informasi, ada manajemen. Nah, ini diagram yang lain, keterkaitan antara sistem informasi dan ini manajemennya. Di sini manajemen. Kemudian kalau di internal sistemnya itu ada sistem, ada informasi, semua saling timbal balik. Di sini juga kita timbal balik. Di lingkungannya di sini terkait dengan manajemen termasuk organisasi. Nah, berarti kira-kira definisi SIM itu apa sih? SIM menggunakan hardware dan software, prosedur, model manajemen, dan sebuah database. Jadi,
perangkat-perangkatnya atau komponen-komponennya yaitu software, hardware, prosedur, model, manajemen, dan database. Para pemakai berwenang dan bertanggung jawab atas input, proses, output. Perancang SIM perlu memahami dengan baik kemampuan mesin komputer, perilaku manusia dalam kegiatan manajemen, komunikasi antar manusia dengan mesin dalam bentuk masukan dan keluaran. Nah, ini perlu tim. Kenapa kok perlu tim? Karena perancangan SIM ini memerlukan apa? Kemampuan mesin komputer. Jadi penerjemah antara keinginan user ke dalam bentuk bahasa pemrograman mesin, ya kan? Nah, itu antara lain sistem analis, kemudian programmer gitu kan. Nah, kalian bisa masuk di posisi di sini, di sistem analisnya ini, karena kalian punya basic atau pengalaman dalam perancangan sistem. Gitu. Kemudian perilaku manusia dalam kegiatan manajemen. Nah, ini terkait dengan aktor-aktor kan, atau key person, manusia-manusia kunci atau personal kunci yang terlibat dalam manajemen tersebut. Misalkan para kepala bagian atau manajer-manajer dalam organisasi, atau mungkin operator yang sering mengerjakan prosedur atau proses seperti itu. Artinya gini, misalkan kita akan membuat SIM apa ini? SIM akademik, ya kan? Sistem informasi akademik, otomatis yang terkait apa? Tim atau bagian akademik kan? Di situ ada kepala akademiknya atau kabak akademiknya, kepala bagian akademiknya, ada kasubag kurikulum, ada kepala kasubag kemahasiswaan, gitu kan? Sangat jarang atau sangat tidak mungkin kalau kita melibatkan misalkan personalnya itu salah satunya adalah perawat atau driver. Mohon maaf ya, ini tidak merendahkan driver. Artinya kan mereka pemahaman mengenai alur tentang akademik ini mungkin sangat tidak tahu kan gitu kan. Nah, kalian bisa masuk di sini sebagai sistem analisnya, sebagai jembatan antara pihak manajemen atau aktor ini ke bahasa mesin, dalam hal ini komputer ya. Kemudian komunikasi antar manusia dengan mesin dalam bentuk masukan dan keluaran. Nah, perlu ada komunikasi, perlu ada suatu diskusi panjang. Nah, perancangan itu tidak semata-mata langsung jadi gitu, tapi banyak tahapan yang harus dilalui dalam bentuk wawancara, observasi, dan sebagainya. Iya. Nah, kaitan SIM dengan berbagai aplikasi banyak sebetulnya ya. Ada DSS, ada IRM, ERP, banyak sih. Kemudian ada end user computing gitu kan. Termasuk penggunaan SIM dalam disiplin ilmu juga gitu. Banyak sekali sekarang sudah berkembang di bidang kesehatan, kriminalitas, ya kan, bidang apa lagi? Pendidikan, hampir semuanya sudah penggunaan SIM-nya dilakukan. Kemudian definisi menurut Gordon B. Davis, sistem adalah seperangkat unsur-unsur yang terdiri dari manusia, alat, konsep, dan prosedur yang dihimpun menjadi satu untuk maksud dan tujuan bersama. Jadi intinya adalah sistem itu dibangun dengan komponen-komponen tadi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan bersama itu apa? Antara lain memecahkan suatu masalah, kan gitu. Permasalahannya adalah misalkan di akademik itu pembayaran SPP-nya susah direkap misalkan, atau susah dilihat mana yang sudah bayar mana yang belum gitu kan. Nah, kemudian dibuatkan sistem. Menurut Raymond McLeod, sistem adalah kelompok elemen yang terintegrasi dengan maksud yang untuk mencapai suatu tujuan. Sama sih pada pokoknya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah disepakati atau sudah direncanakan. Beberapa karakteristik sistem yaitu terdiri dari komponen, penderi, batasan sistem, environment, interface, input, output, proses, objektif. Ada 8 ya karakteristiknya ya. Komponen terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Banyak komponen di sini nanti. Kemudian batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara satu sistem dengan sistem yang lain. Jadi
Sebetulnya sistem itu seperti kayak struktur, ya kan? Ada struktur akademik, ada struktur bagian umum, bagian apa. Nah, itu sebetulnya ada batasannya kan. Tugas dan tanggung jawabnya, tupoksinya kan ada sendiri. Nah, sistem juga hampir mirip seperti itu. Masing-masing memiliki batasannya juga. Meskipun nanti sifatnya integrasi itu dimulai dari parsial-parsial pun bisa kalau sistem, apalagi digital gini kan, untuk menggabungkan tidak menjadi hal yang susah ya. Nah, kemudian lingkungan luar sistem atau environment adalah apapun di luar batas dari sistem yang mengaruhi operasi sistem. Kemudian interface, penghubung sistem. Interface itu seperti tampilan penghubung antara user dengan sistem itu sendiri, atau penghubung antar, atau mungkin penghubung antar subsistem. Kemudian ada input, output, proses, ya kan? Objective and goal, sasaran dan tujuan sistem. Suatu sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Sasaran dari sistem sangat menentukan masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Nah, ini contoh diagram tentang karakter sistem. Ada subsistem, 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 subsistem. Kalau di dunia pemrograman itu sering disebut dengan modul ya. Modul itu adalah beberapa subsistem yang ada di sistem besar itu atau aplikasinya itu. Masing-masing modul itu pasti ada input, proses, output. Jadi kalau di sini ada 4 modul, berarti masing-masing modul itu ada input, proses, output. Di mana masing-masing modul itu saling berkomunikasi atau integrasi di dalam sistem. Nanti di dalam sistem besarnya ini juga bisa saling berintegrasi, berkomunikasi antar sistem besar. Jadi lingkungan atau boundary-nya itu ada di sini. Di batasan lingkungannya itu ada di sini. Nah, di dalam lingkungan besar ini nanti ada beberapa subsistem ini. Contoh, aplikasi SIA, sistem informasi akademik, ada subsistem tentang pembayaran SPP, ya kan? Ada subsistem tentang registrasi, ya kan? KHS, macam-macam kan? Ada tugas akhir atau wisuda. Nah, itulah subsistem yang ada di SIA. Paham ya? Kemudian klasifikasi sistem. Tujuan suatu sistem untuk memudahkan pengenalan sistem, untuk mencapai suatu tujuan atau mencapai sasaran. Ya, ada abstrak sistem, physical system, natural system versus human made system, deterministic system, probabilistic system, open system, closed system. Jadi klasifikasinya berdasarkan apa ini? Abstrak, lawannya physical, natural, human made, deterministic atau probabilistic, open system, closed system. Kita bicara sistem yang abstrak. Abstrak sistem versus sistem fisik atau physical system. Sistem yang berupa pemikiran atau ide yang tidak ada secara fisik. Contoh, sistem teologi dibandingkan dengan sistem fisik, physical system, merupakan sistem yang ada secara fisik, sistem komputer gitu kan. Nah, ini klasifikasinya antara sistem abstrak, sistem fisik. Sistem alamiah lawan sistem buatan manusia. Sistem alamiah, natural system, sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Contoh rotasi bumi, ya kan? Artinya sistem itu dia berjalan statis ya. Rotasi bumi itu berjalan statis untuk suatu tujuan tertentu kan gitu kan. Juga ada komponen-komponennya, ada prosedurnya. Prosedurnya apa? Rotasinya sekian, selama sekian misalkan. Kalau buatan manusia adalah yang dibuat atau melibatkan interaksi manusia dengan mesin, contoh mesin ATM. Karena ada unsur campur tangan manusia untuk membuat prosedurnya kan. Kalau saldonya 1 juta diambil 500, berarti 1 juta kurangi 500 itu prosedurnya. Determinan sistem atau sistem tertentu melawan probabilistic system. Sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi, yaitu komputer. Probabilistik adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung kemungkinan probabilitas. Sistem perakiraan ramalan cuaca. Nah,
Ini berdasarkan karakter sistem. Jadi sistem yang menghasilkan peramalan cuaca itu menggunakan prosedur probabilistik atau apa ya, pola ya, bisa juga menggunakan pola. Nah, nanti kelebihannya apa? Ya pasti kelebihannya pada saat sistem itu diberikan prosedur untuk pengenalan pola, dia bisa memprediksi bahkan, ya kan, prediksi dari perhitungan-perhitungan atau mesin learning yang telah dia pelajari untuk mengenal perkiraan cuaca. Misalkan berdasarkan waktu, selama 5 tahun yang lalu, setiap bulan Januari sampai Mei itu hujan. Tiap tahun itu 2010, 11, akhirnya dia bisa memprediksi, memberikan pola bahwa di tahun yang akan datang juga pasti hujan. Artinya tergantung dari faktor data dan dukungan informasi yang lain. Kemudian ada sistem tertutup, closed system atau sistem dibanding dengan sistem terbuka, open system. Sistem tertutup, sistem yang tidak berhubungan atau tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya serta bekerja secara otomatis tanpa campur tangan dari pihak luar. Assembling system. Assembling tahu ya, assembling itu bahasa dasar. Kemudian sistem terbuka, open system, sistem yang berhubungan dengan atau terpengaruh dengan lingkungan luarnya, yaitu misalkan sistem administrasi pegawai. Klasifikasi sistem dari sistem komputer yaitu sistem fisik tadi, buatan manusia, deterministik, dan terbuka. Nah, data ini contoh definisi dari data. Data merupakan kumpulan huruf atau angka yang belum diolah sehingga tidak memiliki arti. Misalkan apa itu data? Contoh data. Nah, betul. Tinggi badan, kemudian berat badan. Andi tinggi badan 175, berat badan 56. Itu data. Datanya Andi, berat badan, dan tinggi badan. Nah, sekarang kita berbicara data itu adalah fakta ya, nilai fakta berupa nilai atau huruf atau angka. Kemudian atau misalkan plat nomor ya, H itu Semarang, N itu Malang, ya mana lagi, L itu Surabaya. Nah, informasi apa itu? Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Contoh, tadi yang plat nomor ya, data kunjungan di musim weekend di Malang ini lebih banyak mana? Surabaya, daerah sekitarnya mungkin ya, kemudian Jember yang plat nomornya P, apalagi W Sidoarjo, S Jombang kan gitu kan. Nah, kesimpulannya ternyata yang paling banyak adalah Surabaya. Nah, itulah informasi ya, yang sudah diolah ya. Diolahnya dari mana ya? Diolah dari banyak kunjungannya, dihitung dari hari Sabtu sampai Minggu itu misalkan berapa sih plat nomor L yang masuk, plat nomor yang lain masuk, kemudian di ranking ternyata 5 besarnya itu nomor 1 adalah Surabaya, nomor 2 misalkan Sidoarjo dan sebagainya. Kualitas dan nilai informasi. Kualitas informasi yaitu harus pertama akurat, relevan, tepat waktu. Nilai informasi adalah manfaat, kemudian biaya mendapatkannya. Nah, ini siklus informasi, ada data dasar, kemudian proses dari model dasar, output, informasi, kemudian penerima, keputusan tindakan, hasil tindakan, data lagi, input. Nah, ini siklusnya seperti ini siklus. Dan ini bisa jadi tidak berhenti, artinya dari input diproses menjadi output, diterima oleh penerima, oleh manajer mungkin data itu, kemudian manajer mengambil keputusan, action, ada hasil tindakan berupa data, kemudian data diinput lagi, terus gitu kan. Contoh misalkan input pasien, daftar pasien, ya kan, input pendaftaran pasien,
diinputkan, kemudian diproses. Outputnya apa informasinya? Oh, pasien kunjungan tertinggi yaitu pasien rawat jalan poli gigi misalkan, ya kan? Ini informasi diterima oleh manajerial ke direktur klinik atau manajer klinik kan gitu. Kemudian manajer klinik mengambil keputusan, oh kalau begitu menambah kapasitas atau ruang pemeriksaan, menambah tenaga dokter gigi misalnya gitu kan. Nah, efek dari keputusan itu adalah tindakan kan membuat ruang pemeriksaan polinya diperlebar atau menambah gitu kan, kemudian menambah tenaga medis, dokter gigi dan sebagainya. Ya, kemudian data lagi ditangkap, kemudian dimasukkan lagi di input, tangkap lagi, ternyata ada efeknya nggak di situ? Ada, oh ternyata sehingga tidak terlalu antri sampai dengan malam, ya. Pasien gigi tidak sampai mengantri untuk mendapatkan pemeriksaannya sampai malam gitu. Nah, itu contohnya siklus dari informasi. Ciri-ciri informasi benar atau salah, baru, tambahan, korektif, penegas. Hubungan dengan realita atau tidak informasi tersebut. Baru terkait dengan apakah baru atau up to date atau out of date. Tambahan, informasi dapat diperbarui dari informasi yang telah ada. Korektif, penegas. Sistem pengolahan data. Pengolahan data merupakan segala macam bentuk pengolahan terhadap data yang membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan sehingga dapat segera dipakai. Itu namanya pengolahan data. Sistem pengolahan data yang menggunakan peralatan komputer lebih dikenal dengan istilah sistem pengolahan data elektronik (EDPS) atau data processing system. Nah, jadi bedanya hanya penggunaan atau penambahan perangkatnya komputer. Kenapa kok? Nah, kembali lagi ke definisi atau perbedaan antara perbandingan antara manusia dan komputer kan gitu kan. Manusia lebih pintar dari komputer harusnya, tapi bisa jadi lebih cepat dari komputer cara berpikirnya. Coba kalian diminta untuk menghitung 2 tambah 3 tambah 6 tambah 360 tambah 50 tambah, mungkin lebih cepat komputer kan, bukan mungkin ya, pasti lebih cepat komputer kan. Dan sebut lainnya. Mesin tidak mengenal perasaan, Anda bisa jadi mengenal perasaan. Kenapa? Oh, hari ini saya sedang jengkel, jadi menghitung pekerjaannya atau menghitung perhitungan di dalam pekerjaan tersebut bisa terkendala atau terkenal dengan nama istilah moody ya. Itu manusia versus mesin. Mesin tidak mengenal dendam, mesin tidak mengenal apa istilahnya kapasitas. Meskipun kapasitasnya terbatas, tapi pada saat di-upgrade memungkinkan gitu. Manusia daya ingatnya juga bisa jadi berkurang, mungkin semakin usia semakin berkurang. Operasi pengolahan data. Nah, operasinya dimulai dari penyimpanan data, ada masukan, kemudian ada proses disimpan dalam penyimpanan data. Harusnya di sini feedback juga. Setelah disimpan bisa jadi diambil lagi simpanannya data itu, diproses lagi, kemudian disampaikan ke user atau di outputnya. Jenis sistem informasi. Klasifikasi sistem informasi didasarkan pada level organisasi, area fungsional, dukungan yang diberikan, efektivitas manajemen, arsitektur sistem informasi. Sistem informasi menurut level organisasi. Sistem informasi manajemen, contoh sistem informasi SDM, Human Resource Information System. Sistem informasi perusahaan, Enterprise Information System, ERP. Sistem informasi perguruan tinggi, sistem informasi organisasi, e-commerce gitu kan. Jadi berdasarkan dari level organisasi. Kemudian menurut Kroenke 1992 ada sistem informasi pribadi, sistem informasi kelompok kerja, grup informasi sistem informasi perusahaan, enterprise information system. Tabel karakteristik jenis pribadi, jumlah pemakai 1,
perspektif individual. Kelompok kerja kurang dari 25 orang, departemen memakai berbagai perspektif yang sama. Jadi kalau kelompok kerja itu mungkin dipakai bagian-bagian di dalam perusahaan tersebut ya, bagian operasional, bagian keuangan, akuntansi, dan sebagainya. Perusahaan itu sendiri lebih dari 25 orang, perusahaan pemakai yang memiliki banyak perspektif. Sistem informasi fungsional. Sistem informasi berdasarkan area fungsional ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam perusahaan. Jadi berdasarkan fungsionalnya. Sistem informasi akuntansi, accounting sistem informasi, SI yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi. Jadi fungsi yang dipakai sistem ini terkait dengan fungsi-fungsi akuntansi, perhitungan-perhitungan akuntansi, mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan. Sistem informasi keuangan, finance information system. Sistem ini yang menyediakan informasi pada fungsi keuangan yang menyangkut keuangan perusahaan. Contoh cash flow dan informasi pembayaran. Sistem informasi manufaktur, jadi manufacturing atau production information system, yaitu sistem informasi yang bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan, perencanaan maupun pengendalian dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk jasa yang dihasilkan. Contoh data bahan mentah, profil vendor, jadwal produksi. Sistem informasi pemasaran, marketing information system. Sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi pemasaran, misalnya ringkasan penjualan. Sistem informasi SDM, Human Resource Information System, SI yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi personalia atau SDM. Misal informasi gaji, ringkasan pajak, tunjangan, dan sebagainya. Sistem pemrosesan transaksi, sistem informasi manajemen, banyak di sini ada DSS, GSS, bahkan sistem pendukung cerdas, intelligent support system atau ISS, atau AI, artificial intelligence, ya kan, atau sistem pakar, expert system, macam-macam. Terkait dengan klasifikasinya berdasarkan aktivitas manajemen, ada sistem informasi pengetahuan, operasional, manajerial, strategis. Kemudian kalau terkait dengan arsitektur sistem, ada mainframe, PC, ada sistem komputasi di jaringan. Geografi juga ada GIS, GIS, Geographical Information System, sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Jadi untuk memapping ya, memfoto geografis atau tata letak suatu tempat. Digunakan untuk menangani data spasial atau data tentang ruangan. Banyak digunakan untuk pemetaan tanah agrikultur, arkeologi, jurnalistik, dan geologi. Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan aplikasi bisnis terintegrasi, sistem informasi terintegrasi. ERP itu sistem informasi yang besar dan sudah jadi. Timnya aja mungkin di mana ya, kalau salah di Prancis mungkin ya, itu ratusan programmer, ratusan sistem analis, ratusan helpdesk, manajerial, bahkan profesor dokter mungkin ada di sini. Memiliki modul-modul seperti pengendalian persediaan, utang dagang, piutang dagang, perencanaan kebutuhan material hingga penanganan sumber daya manusia. Artinya modul-modul atau subsistem tersebut antara lain tadi yang disebutkan itu sangat lengkap dan dibangunnya berdasarkan tim yang banyak, juga waktu yang panjang gitu. Perangkat lunak ERP yang terkenal SAP, Baan, Oracle, PeopleSoft. Nah, selesai ya. Demikian untuk materi pada tatap muka kedua ini. Demikian nanti akan kita lanjutkan untuk materi TM kelima ya, mengenai langkah-langkah bagaimana menganalisis sistem sampai dengan nanti mempraktekkan penggunaan perancangan sistem. Baik, saya akhiri. Untuk
untuk materi ini. Semoga materi yang saya sampaikan ini berguna dan bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.